beliau. Kita bangga dan bersyukur beliau dapat berkunjung ke Rutan Tengah. Dan kita akan mempersembahkan 2 buah lagu ya. Ya.
bersatu Bapak untuk kami bisa berubah menjaga nama baik Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya mohon tanggapan dari saran mungkin dari Bapak Kadipas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Karutan dan seluruh pejabat. Juga
yang saya sayangi, warga binaan luar biasa sekali, keren. Keren, semangat, dan pasti berubah menuju baik. Kalau sudah ikhrar di dalam diri, berarti Tuhan tinggal menyetujui saja. Yes, apa yang saudara harapkan akan saya kabulkan. Tetap semangat, jangan lupa bahagia dan ibadah kepada Tuhan. Karena ya yang menolong itu kan ya Tuhan. Kita nggak bisa. Iya tidak? Oke. Sekali lagi sukses untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasanya itu kalau sudah dengar sekat itu apa ya jenenge itu menyenangkan gitu. Ayam itu loh, tentrem gitu, ya enggak? Kita bukan seorang nabi pun dicuji sama Allah, ternyata juga kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, tidak mendapatkan karunia-Nya. Betul nggak? Istrinya Nabi Lut. Betul nggak? Jadi mari kita bersama-sama sebelum melanjutkan, kita mohon hidayah dulu supaya kita dibukakan pintu berkahnya, dibukakan pintu karunia-Nya, sehingga kita tunduk dan patuh kepada Allah, mendapatkan suatu harapan-harapan dan kebahagiaan bersama. Setuju? Wa amilus solihati wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil sabri. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Berarti kelawan dari mana berugi apa? Beruntung. Berarti manusia itu bisa beruntung. Lawan dari merugi. Apa itu? Iman yang dijalani. Betul nggak nih? Bukan kata saya loh, kata Al-Quran. Iman yang dijalankan. Bener nggak kita sudah menjalani iman tersebut? Iman ada berapa? Siapa yang berani? Oh, itu lagi. Jangan yang lain dong. Ayo. Pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman ada yang keenam. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan yang ketiga, iman kepada nabi dan Rasulullah, dan yang keempat, iman kepada kitab Al-Qur'an, dan yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ustaz, tolong surat 42. Biar benar, barangkali catatan saya salah. Dibuktikan dengan Al-Qur'an. Surat 42. Asy-Syura. Sudah ketemu? Udah? Ayat 32. Oke, bacakan.
Artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ternyata iman itu adalah cahaya. Yang bisa memberikan keberuntungan kita itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Saudara sudah belajar Al-Quran, datang ke masjid, saudara sudah memberikan cahayanya kepada diri sendiri maupun orang lain. Apa buktinya? Ini kita belajar Al-Quran di sini, belajar sholat di sini, belajar ngaji di sini. Kalau tidak ada cahaya, bisa nggak? Gelap. Tapi dengan adanya Al-Quran, dengan adanya iman, keberuntungan itu akan saudara dapatkan karena cahaya. Matahari, contohnya, bulan, contohnya. Saudara bisa memanfaatkan cahaya matahari kalau saudara keluar atau di dalam kamar. Saudara bisa menjemur pakaian supaya bisa kering keluar atau di dalam kamar. Saudara bisa menikmati hangatnya matahari keluar atau di dalam kamar. Apa artinya? Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, ingin mendapatkan cahayanya Allah, ingin mendapatkan cahaya Al-Quran, ayo kita datangi Al-Quran, kita datangi masjid-masjid yang belum sholat kita ajar sholat, yang belum kita wudhu kita ajar wudhu supaya dapat cahaya. Karena sekecil apapun cahaya itu akan berbagi kepada orang. Apa contohnya? Saudara yang merokok. Merokok tanpa api bisa nggak? Walaupun saudara ngumpet-ngumpet di pojok, apinya itu pasti kelihatan orang tidak? Pasti kelihatan. Walaupun apinya itu tidak nampak, tapi cahaya nampak nggak? Pasti nampak. Itulah cahaya. Jadi kalau saudara mau beruntung, saudara mau mendapatkan cahayanya, ayo datang belajar Al-Quran. Imani kekuatan saudara dengan Al-Quran. Bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama Nasrani pasti belajar ke kitabnya sendiri. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu cahaya. Berarti apa? Oh, kalau saya mau mendapatkan cahayanya, mau mendapatkan keberuntungannya, mau mendapatkan apa saja dalam kehidupan ini adalah harus dengan cahaya. Saudara yang sudah beristri, sebelum beristri, saudara pasti melihat kecantikan calon istri saudara, gitu ya? Kalau tidak ada cahaya, kira-kira bagaimana? Bisa lihat nggak? Tidak bisa. Betul ya? Betul lah. Saya nggak mau kan? Oh? Ya. Jelas. Walaupun saudara bisa meraba, tapi saya apa sih? Ya tidak? Tapi
tapi jangan banyak menghayal gitu. Oh, saya ya. Tapi cahaya itulah yang akan memegangkan. Mau nggak belajar Al-Quran? Mau nggak menguatkan iman kita? Mau. Karena saudara pengen beruntung, dia nggak? Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali satu, iman yang dijalankan. Oke, karena saya akan mengajar saudara satu lagi, jadi saya cepat saja. Kedua apa? Apa kedua? Amal kebaikan. Anggap aja saudara itu orang buruk semua. Anggap aja. Apakah keturunan saudara pengen seperti saudara? Pasti tidak. Betul tidak? Pasti tidak. Pasti anak saya, keturunan saya harus lebih baik daripada saya. Iya tidak? Berarti siapapun orangnya pasti menginginkan kebaikan, walaupun dirinya belum sanggup untuk melakukan kebaikan. Iya tidak? Apa hebatnya kebaikan? Apa hebatnya kita bisa berbagi? Kata Tuhan, satu kebaikan akan dibalas 7.000 bahkan tak terhingga. Iya tidak? Apa suratnya? Ingat suratnya? Al-Baqarah, Pak Ustaz? Bukan Al-Baqarah, Pak Ustaz. Udah ketemu Pak Ustaz? Keberuntungan. Al-Baqarah 261. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tahu nggak? Satu kebaikan dibalas tak terhingga. Saya dagang aja paling keuntungannya 10 kali lipat. Ada nggak? 20 kali lipat ada? Ada? 100 kali lipat ada? Tapi Allah akan balas kebaikan itu. Masa sih Pak? Orang saya dagang aja paling keuntungannya 2 kali lipat, ya nggak? Buru-buru 10 aja aduh nggak ada yang beli, ya nggak? Tapi Allah beli kebaikan saudara tanpa terhingga. Saudara pernah makan durian nggak? Durian itu satu pohon, satu buah ada berapa biji? Jangan banyak, kan kita hitung nih. Ada 10? Oke, 10. Dalam satu apa itu? Ranting jahat ada berapa? 3. 3 kali 10 berapa? 20. Dalam satu pohon ada berapa? Jangan bilang banyak dong. Sampai saudara tidak bisa menghitungnya. 20 ranting. 20 ranting berarti berapa? 600. 600. Oke. Masih bisa hitung? Oke. Dalam 1 tahun panen berapa kali? Ada yang 1, ada yang 2. Ya kan? Oke. Itu yang tanam kakek saudara, apa bapak saudara, apa nenek moyang saudara? Itu dari nenek moyang saudara sampai sekarang berapa bijinya? Kata dia enggak? Betul? Betul nih? Jangan sampai saya bohong di masjid ini. Betul nih, nggak bisa gitu? Oke. Durian itu tertanam dalam biji yang satu.
Iya nggak? Iya Pak. Oke lah, Bapak contohnya jangan susah-susah Pak, jadi saya begitu dia Pak, gitu kan? Oke, saya contohkan yang sangat mudah saja. Setiap hari saudara makan apa? Nasi dari apa? Pagi dari apa? Kalau orang Jawa bilang satu rumpun padi, ya satu rumpun padi, saudara bisa menghitung berapa bijinya. Satu hektar bisa hitung. Satu kotak saja bisa hitung. Boro-boro Pak, satu rumpun saja saya nggak bisa hitung. Itu dari biji yang satu, biji yang banyak. Biji yang itulah kebaikan Tuhan kalau saudara mau berbuat baik. Tuhan balas. Terbukti tidak? Belum lagi buah-buah yang lain, kelapa kah, mangga kah, apa. Itu semua dari biji yang mana? Biji yang banyak, biji yang satu. Tapi kebaikannya luar tak terhitung. Itulah balasan kebaikan Tuhan untuk kita. Makanya kalau mau berhidup, ayo kita berbuat baik. Minimal saudara senyum kepada teman saudara satu dengan yang lain. Betul nggak? Betul itu. Mau bangun masjid, nggak punya uang, belum punya uang, ya kan? Oh istri empat, istri satu aja belum Pak. Iya tidak? Ya. Berbagi kebahagiaan harus itu minimal senyum. Oke, rumusnya ketemu? Ketemu betul? Mau melaksanakan kebaikan? Apa balasannya? Apa balasannya? Ya minimal 100 ya tetes lah. Lumayan ya kan? Pasti Allah beri keturunan. Pasti. Karena janji Allah itu pasti. Enggak ada janji Allah itu yang tidak pasti. Cuman kita yang saja yang enggak sabar. Janji Allah kita akan mati. Betul enggak? Betul. Ya enggak? Apa yang hidup semuanya? Enggak. Pasti kayak itu. Pasti. Untuk memperkuat lagi, supaya kita lebih kuat lagi. Baca Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini kita pasti mampu. Ya tidak? Itu ayatnya. Apa itu gampang? Semuanya bisa teratasi. Kenapa? Beban aja enggak ada kata beban. Mampu kita melaksanakannya. Oke, lanjut lagi. Ayatnya lanjut lagi. Iya. Masih ada. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan dan dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Oke. Allah akan memberikan kebaikan sesuai dengan kebaikannya, keburukan sesuai dengan apa contohnya? Saudara tanam mangga, apa tumbuh durian? Saudara tanam padi, apa tumbuh jagung? Saudara tanam kelapa, apa tumbuh rambutan? Dan itu sudah tahu. Kita tanam kebaikan pasti akan tumbuh. Kita tanam kejahatan pasti akan tumbuh. Itu ayat. Itu suratnya dari Allah. Tapi kata Tuhan, semuanya akan karena tidak ada beban melebihi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Betul tidak? Itu tadi dibacakan.
Tapi Pak, saya sudah berdoa, saya sudah berbuat baik Pak. Tapi kenapa nggak turun-turun? Betul nggak? Benar. Iya kan? Oh, Pak, saya udah jadi itu Pak, teman saya nggak pernah sholat itu Pak. Rezekinya banyak, ya lah. Itu Pak yang nggak pernah ngaji Pak. Rezekinya banyak Pak. Oke. Pak, buka Pak. 281. Baca. Artinya sih. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah pada hari yang kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Pembalasan sempurna di dunia atau di akhirat? Di akhirat itu. Saking baiknya Tuhan, saya bagikan Allah kepada kita. Allah bagikan kesempurnaan balasan itu di yaumil akhir. Kenapa bisa begitu Pak? Saya pengen di dunia Pak. Kita hidup juga di dunia saja, tapi kita hidup juga di yaumil akhir. Betul ya? Dan kalau balasan kita sudah di dunia semua, umpamanya begini. Waktu yaumil hisab nanti, Ali, sini Ali. Kamu kebaikannya 80. Sudah saya kasihkan semuanya 80. Ya tidak? Ditimbanglah gitu kan? Kebaikan kamu sudah habis nih. Sudah dibalaskan saya di dunia. Betul tidak? Ini contoh saja. Setelah itu kejelekannya. Ternyata kejelekannya ada 20. Ya tidak? Tadi kebaikannya 80, kejelekannya 20. Karena kebaikan di yaumil akhir sudah tidak ada, sudah Ali, kamu digarang dulu sebentar lah, masuk neraka dulu, hangat-hangat lah, hangat-hangat. Iya tidak? Ya karena kebaikannya sudah tidak ada, karena kebaikannya sudah di dunia semua. Tapi karena sayangnya Allah kepada kita, kebaikan kita itu yang 80% mungkin di dunia cuma 40, dikasih 40 saja. Karena tabungan kita di yaumil akhir belum ada, sehingga Allah angkat tabungan itu 40%. Yang 40% di dunia, sehingga waktu ditimbang garang gitu kan. Kebaikan kamu nih tinggal 40, karena yang 40 sudah di dunia dibalaskan. Oke, 40 kebaikan sekali. Sekarang kumpulkannya. Jumlahnya berapa tadi? 20. 40 sama 20 banyak apa ya? Kembalikan 20 kebaikan. Berapa? 20 dong. Baik tidak baik saudara dibalas sama Tuhan kebaikan saudara, mau tidak? Mau. Jalankan saja kebaikan, walaupun mungkin belum dibalaskan sama Tuhan, tapi ternyata ditabung di yaumil akhir. Betul tidak? Ya betul lah. Apa mau kebaikan saudara dibalaskan di dunia semuanya? Nah, ini ditimbang di yaumil akhir, kebaikan sudah tidak ada. Ya tidak? Jangan. Tuhan ditanya. Lebih baik kebaikannya adalah di akhir lebih banyak. Biarlah di dunia ini saya pas-pasan, tapi ternyata saya punya tabungan. Orang di dunia saja kita tidak punya tabungan, sengsara tidak? Masih penting di tabungan, nggak punya tabungan di dunia. Masih ada kerabat, ya tidak? Masih ada keluarga, ya tidak? Masih ada sepenggal tanah 5 hektar di kampung, ya tidak? Masih baik. Tapi kalau di yaumil akhir, apa tabungannya? Tidak ada. Karena sudah terbalaskan di dunia semuanya. Jadi jangan saudara mengharapkan kebaikan itu di dunia semua, tapi di yaumil akhir. Sekarang yang ketiga. Waktunya nih. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga?
nasihat menasehati dalam. Kalau Pak Karutan, teman-teman pejabat dan lain sebagainya, hei teman-teman, ayo berbuat baik, mau tidak? Mau. Hei, jangan menggunakan narkoba yang tidak baik, mau tidak? Mau. Jangan menggunakan HP sembarangan dan lain sebagainya, mau tidak? Mau. Itu nasihat baik tidak? Baik. Karena itu keberuntungan. Jadi kalau Pak Karutan memberikan program pembinaan, saudara harus ikuti atau saudara harus jauhi? Ikuti. Apa imbalannya? Kebaikan. Kebaikan apa dapatnya? Remisi saudara dapat, ya enggak? PB saudara dapat, ya enggak? Kunjungan saudara dapat, ya enggak? Kalau saudara masuk sel, dapat itu semua? Tidak. Enak kebaikan apa enak keburukan? Kebaikan. Makanya saling menasehati itu baik sekali. Makanya, jangan. Kita yang sudah lah, kita sekarang ke depan menyongsong hari yang lebih indah, yang lebih baik. Karena cahaya masih bersinar. Ya tidak? Mumpung cahaya masih bersinar, nanti kalau cahaya sudah ditutup, artinya cahaya dalam diri kita, ya enggak? Harus terbuka. Kalau kita terbuka enak semuanya. Oke. Yang terakhir, apa itu? Sabar. Kalau mau beruntung harus sabar. Saudara makan nasi enak gak? Makan beras enak tidak? Apalagi makan gabah. Pernah makan gabah? Kriak. Aduh, rasanya itu enak tenan. Untuk menjadi nasi, ya, dari gabah memerlukan waktu tidak? Kata saudara, pengen saudara enak makan nasi daripada makan beras, betul nggak? Nah, sedangkan beras menjadi nasi memerlukan waktu tidak? Itulah kesabaran, betul tidak? Orang Indomie saja yang katanya tulisannya instan, ya tidak? Perlu waktu tidak? Perlu waktu, walaupun cuma 2 menit, 3 menit, perlu waktu. Begitu pun saudara yang sedang menebus dosa-dosa saudara di sini menjadi santri. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Kalau saudara sabar, saudara akan mendapatkan bonus pengurangan masa pidana. Betul tidak? Betul, sangat enak, sangat nyaman. Jalani saja kehidupan ini. Hidup dengan kehidupan yang baik yang seperti saudara inginkan, ya tidak? Oke, karena udah setengah 12, saya akan berbagi ilmu. Jadi intinya kalau saudara mau beruntung, minimal baca ayat-ayat, banyak surat-surat yang lain, tapi saya kupas surat ini dulu. Saudara mudah-mudahan paham, Allah memberi hidayah. Betul? Yang pertama apa? Bersama-sama iman yang dijalankan. Yang kedua, amal soleh, amal kebaikan. Yang ketiga, nasihat-nasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Yang keempat, sabar. Selesai, sabar. Oke? Nah, sekarang saya akan berbagi ilmu tentang terapi sehat. Siapa yang badannya kurang enak? Siapa yang tidak bisa tidur umpamanya? Ayo, contoh sini, maju. Siapa mulai yang gak enak? Apa? Oh. Ya, tidur. Panjang lagi tambah ayat kursi. Ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Yang hanya punya kekuatan itu adalah milik Allah.
Tarik nafas. Nafas. Tarik dalam hidung. Keluarkan dalam hidung. Tarik dalam hidung. Keluarkan dalam hidung. Tarik dalam hidung. Keluarkan dalam hidung. Tangannya mana yang itu? Ini. Ada rasa? Ada. Ada. Apa rasanya? Ancamannya apa sebagai seorang pengamat, sebagai seorang petugas pengamanan harus tahu supaya kita kerja itu nyaman, supaya kerja itu damai, supaya kerja itu teratasi semuanya. Ya tidak? Saudara pengen kerja damai apa pengen kerja gejolak? Pasti kan? Nah teorinya harus tahu ancamannya apa nih? Ancaman dari dalam, ancaman juga dari luar. Oh, beruntung. Apa syarat beruntung? Punya harapan. Kedua, optimis. Ketiga, punya keyakinan kepada Tuhan. Yang keempat, untuk sementara saya empat dulu, jangan banyak-banyak. Ya, nanti saya kesini saya kasih lagi yang berbeda. Kasih lagi yang berbeda. Ilmu sukses juga, tapi berbeda. Tapi karena baru pertama kali untuk memotivasi kita semuanya, jadi dengan hoki. Ingat hoki, ingat saya, ingat hoki lo.